Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 351, Rumahmu Hilang. Setelah Kaisar Mang pergi, Jing Chen berdiri di istana dengan tatapan dingin. Bersiaplah untuk menyerang Guangxuan Universe dalam 3 hari. Tuan Zan sedikit bingung, mengapa 3 hari kemudian? Jing Chen tersenyum dan berkata, sopan santun dulu, lalu serang. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Kaisar Takdir di sampingnya. Kaisar Gu, pergilah ke Akademi Guanxuan dan beritahu mereka bahwa jika alam semesta Guanxuan bersedia menyerah, alam semesta Guanxuan akan terbebas dari bencana senjata. Jika alam semesta Guanxuan tidak menyerah, dalam 3 hari tidak ada lagi wawasan tentang alam semesta. Kaisar Gu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Guru Zan berkata dengan suara yang dalam, saya rasa mereka tidak akan menyerah. Jing Chen terkekeh dan berkata, dalam 3 hari, Kaisar Perang akan keluar dari pengasingan. Tuan Zan tercengang, dia sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Jing Chen mengangguk. Tentu saja, Master Zan tersenyum dan berkata, kalau begitu kita pasti akan menang kali ini. Di luar Wuzong, Wu Xuan, pemimpin Wuzong, berjalan perlahan menuju kejauhan bersama seorang pemuda. Anak laki-laki di sampingnya, bernama Tian He, adalah orang paling jahat di antara generasi muda Wuzong saat ini. Wu Xuan tiba-tiba berkata, Tian He, mulai sekarang, kamu bukan lagi murid Wuzongku. Tian He menoleh untuk melihat Wu Xuan dengan wajah terkejut. Master Sekte. Wu Xuan berkata dengan lembut, akan menjadi hal yang luar biasa jika peradaban abadi muncul kembali di dunia. Karena itu, kita dapat meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia luar. Dan generasi mendatang tidak lagi harus menderita penyiksaan, bencana kosmik ini, untuk memiliki dunia yang lebih baik. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tapi menurutku Kaisar Abadi ini terlalu sombong. Begitu orang ini lahir, dia menjadi sombong dan tidak memperhatikan siapapun kecuali Master Pena Dao Dao. Dengan mentalitas seperti ini, cepat atau lambat, dia akan menderita kerugian besar dan merugikan semua orang. Oleh karena itu, jika saya, Wuzong, mengikutinya, saya khawatir bencananya akan lebih besar daripada berkahnya. Tian He berkata dengan suara yang dalam, Sekte Guru, saya tidak ingin meninggalkan Wuzong. Wu Xuan berkata dengan suara yang dalam, kami, Wuzong, tidak dapat menaruh semua chip kami pada Kaisar Abadi. Jika Anda meninggalkan Wuzong, bahkan jika sesuatu terjadi pada Wuzong di masa depan, warisan Wuzong kami tidak akan dipotong. Mati. Tian He ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Wu Xuan berkata lagi, ayo pergi. Tian He menggenggam tangannya erat-erat dan tetap diam. Wu Xuan menghela nafas dengan suara rendah. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, simpanlah secercah harapan untuk Wuzong. Apakah kamu mengerti? Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Tian He terdiam lama, lalu berbalik dan pergi. Amati alam semesta yang misterius. Di langit berbintang, Ye Guan telah bertarung melawan Eria setiap hari selama jangka waktu ini. Tentu saja, dialah yang tetap dikalahkan. Selama periode ini, dia mencoba yang terbaik. Namun,
Meskipun dia melakukan 60 teknik menggambar pedang penghancur surga, dia tetap tidak dapat menggoyahkan tubuh Arya. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Pada awalnya, Ye Guan memang merasa frustrasi. Tapi dia dengan cepat mengubah mentalitasnya. Mengapa Arya membutuhkan seseorang? Itu adalah keberadaan yang menakutkan di era yang sama dengan kakek. Dia baru berusia 18 tahun, jadi wajar jika dia tidak bisa mengalahkannya. Orang-orang masih perlu mengenali diri mereka sendiri. Setelah jangka waktu ini, yang paling dia peroleh adalah kemampuannya menahan pukulan. Sekarang dia telah menerima beberapa pukulan dari Arya, dia tidak akan bisa bangun kekuatan. Perlu disebutkan bahwa selama periode pertarungan melawan Arya, teknik menggambar pedang penghancur surga miliknya dapat ditumpuk hingga 70 level. Jika dia menebas dengan pedangnya sekarang, sebagian besar kaisar tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, An Yu tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Ye Guan. Dia membungkuk hormat dan kemudian berkata, "Tuan muda, seseorang dari dunia abadi ada di sini." Dunia abadi, Ye Guan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Diam-diam dia berkata, bujuklah untuk menyerah. Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Karena itu, dia dan An Yu langsung menghilang dari tempatnya. Arya melihat ke kejauhan, lalu berkata, "Bye, ayo pergi juga." Karena itu, dia membawa Arya dan menghilang. Di medan perang Suzhen, di atas kuil Suzhen, Kaisar Gu memandang kuil Suzhen di bawah, dengan tangan di belakang punggung, diam. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba muncul di depan Kaisar Gu. Gu Di memandang Ye Guan di depannya dan berkata langsung, menyerah atau mati, pilih salah satu. Ye Guan tersenyum dan berkata, mari kita bandingkan. Gu Di sedikit mengernyit dan ingin mengambil tindakan. Tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya melawanmu. Kemenangan tidak ada manfaatnya, namun kekalahan adalah kerugian yang besar. Melihat Kaisar Gu tidak mengambil tindakan, Ye Guan sedikit kecewa. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia mencari seseorang untuk diajak berdiskusi, tetapi orang ini tidak mengambil tindakan. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Kaisar Gu menambahkan, dalam 3 hari, jika Guanxuan Universe tidak menyerah, tidak akan ada lagi Guanxuan Universe di dunia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke kedalaman galaksi. 3 hari kemudian, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam, bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Kaisar Abadi menunda sampai 3 hari kemudian? Saat ini, Nalan Jia muncul di samping Ye Guan. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, bagaimana menurutmu? Ye Guan Dao, mereka mengulur waktu. Nalan Jia mengangguk, dia menatap Ye Guan, pergi ke alam bintang caotik. Ye Guan sedikit terkejut. Nalan Jia berkata dengan serius, kali ini, medan perang tidak bisa berada di medan perang virtual. Ye Guan berpikir sejenak, lalu melihat ke atas ke langit yang dalam, seorang wanita berdiri dengan tenang. Sebuah Nanjing, Ye Guan muncul di samping An Nanjing, senior, bagaimana menurutmu? Seorang Nanjing berkata, pergi ke alam bintang caotik.
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, "Nona Nian Nian." Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit berbintang yang jauh, dan saat berikutnya, seorang wanita datang dari langit dan muncul di depan mereka berdua. Orang yang datang tak lain adalah Munian Nian. Munian Nian mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang panjang, tampak tidak duniawi. Munian Nian memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Si kecil telah berkembang begitu cepat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Arya mengajar dengan baik." Itu adalah. Begitu Ye Guan selesai berbicara, Arya muncul di tempat kejadian bersama Xiao Bai. Dia menjilat manisan Hao dan berkata dengan serius, "Di bawah bimbinganku, cucu kecil. Kekuatan Xiao Guan telah meningkat pesat. Dazi, dia bisa menerima 3 pukulan dariku sekarang." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Munian Nian juga tersenyum dan berkata, "Nona Arya, kita akan bertengkar nanti. Apakah kamu ingin pergi?" Arya ingin setuju, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah An Nanjing di sampingnya. Perkelahian membutuhkan persetujuan Suster An. Seorang Nanjing sedikit mengangguk, "Ayo pergi bersama." Arya langsung nyengir, "Oke." Ye Guan memandang An Nanjing, "Apakah hanya kita?" Seorang Nanjing mengangguk, "Hanya kami." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah ada beberapa orang?" Seorang Nanjing berpikir sejenak, lalu berkata, "Ini sedikit berkurang." Saat Ye Guan hendak mengatakan sesuatu, An Nanjing tiba-tiba berkata, "Nona Weiran." Ledakan, di suatu tempat di bawah, aura kuat naik ke langit, dan kemudian, seorang wanita muncul di lapangan. Riasannya masih ada, mengenakan gaun putih tanpa riasan. Rok panjangnya menjuntai ke lantai. Dia tenang dan acuh tak acuh. Di tangannya, dia memegang tombak yang dicat Fang Tian. Seorang Nanjing berkata lagi, "Nona Tianu." Ledakan. Tiba-tiba, aura kuat tiba-tiba muncul di sekeliling, dan saat berikutnya, seorang wanita berjalan perlahan. Kakak perempuan tertua istana Netherworld, Nyonya Surgawi. Seorang Nanjing memandang Ye Guan, "Sudah cukup." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Saat ini, Nalanjia tiba-tiba berkata, "Ada susunan teleportasi." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke samping. Anyu muncul di satu sisi. Dia membuka telapak tangannya, dan cahaya keemasan terbang keluar dari telapak tangannya. Cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi susunan teleportasi yang panjang dan lebarnya ribuan kaki dan jatuh di depan semua orang. Nalanjia berkata, "Saya telah memerintahkan orang-orang untuk membuka saluran waktu dan ruang antara Guangxuan Universe dan Chaotic Star Realm dan membuat susunan teleportasi. Orang-orang kami dapat pergi ke Chaotic Star Realm kapan saja." Ye Guan mengangguk, "Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju susunan teleportasi. Tetapi sebelum mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian melihat ke arah Nalanjia di sampingnya. "Kamu?" Nalanjia berkedip, "Tentu saja aku ingin pergi juga." Ye Guan tersenyum pahit, "Xiao Jia, kamu harus tetap di akademi." Nalanjia berkata dengan serius, "Saya bisa membantu?"
Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi An Nanjing tiba-tiba berkata, biarkan dia pergi bersamamu. Ye Guan tercengang dan bingung. Meskipun Nalanjia memiliki ayah dan ibu yang membantunya memperbaiki tubuhnya, dia sibuk dengan urusan pemerintahan dan tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, kekuatannya saat ini sebenarnya sangat rendah. Tapi kali ini, ketika mereka pergi ke Chaos Star Realm, mereka menghadapi orang-orang kuat di level Kaisar Agung. Nalanjia memutar matanya ke arah Ye Guan. Apakah kamu meremehkanku? Ye Guan tersenyum pahit dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi An Nanjing tiba-tiba berkata, ayo pergi. Ye Guan memandang Nalanjia yang percaya diri di depannya dan bertanya, apakah kamu sudah menguasai tas kecil itu? Nalanjia tersenyum dan berkata, betapa pintarnya. Ye Guan tertawa dan menarik Nalanjia ke dalam susunan teleportasi. Saat semua orang memasuki susunan teleportasi, mereka langsung menghilang ke dalam susunan teleportasi. Dunia bintang yang kacau. Di Aula Wuzong, Jing Chen dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara menyerang Guangxuan Universe. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di aula. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, Guangxuan Universe akan datang. Mendengar ini, Jing Chen langsung mengernyit, ikut. Orang tua itu mengangguk, ya, tepat di pintu masuk Chaotic Star Realm. Jing Chen sedikit menyipitkan matanya. Berapa banyak orang di sini? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, sangat sedikit, hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang, Jing Chen dan yang lainnya mengerutkan kening, dengan keraguan di mata mereka. Pada saat ini, Tuan Zan tiba-tiba berkata, pergi dan bertemu. Jing Chen mengangguk, lalu berdiri dan menghilang ke aula bersama semua orang. Di luar kekacauan bintang, Jing Chen muncul di depan Ye Guan dan yang lainnya bersama sekelompok kaisar takdir. Dia memandang pemimpin Ye Guan dan tersenyum. Tuan Ye, apakah Anda di sini untuk menyerah? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, saya, Guangxuan Universe, tidak memiliki dendam terhadap peradaban abadi, jadi mengapa Anda datang untuk mengincar saya, Guangxuan Universe? Jing Chen memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya menertawakan Anda karena begitu naif. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Yang kuat bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, sedangkan yang lemah harus rendah hati dan patuh. Anda tidak memahaminya. Ye Guan memandang Jing Chen dan tidak berkata apa-apa. Jing Chen tersenyum dan berkata, kami benar-benar tidak memiliki dendam terhadap Anda, tetapi apakah itu penting? Kami ingin wilayah Anda di alam semesta Guangxuan dan benda-benda suci di tubuh Anda, tetapi Anda pasti tidak akan memberikannya kepada kami. Jadi, bukankah ini dendam datang? Ye Guan masih tidak berbicara. Jing Chen ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Tuan Zan di samping tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ada yang tidak beres. Jing Chen mengerutkan kening dan hendak berbicara. Pada saat ini, di belakang mereka berdua aura menakutkan tiba-tiba meletus dan kemudian awan jamur selebar jutaan kaki membumbung ke langit dari Chaotic Star Realm. Dalam sekejap, seluruh dunia bintang yang kacau mulai hancur dan dimusnahkan sedikit demi sedikit.
Jing Chen dan yang lainnya langsung tercengang. Ye Guan memandang Jing Chen dan berkata dengan tenang, keluargamu telah tiada. Setiap orang, di dunia bintang yang kacau, di suatu tempat dalam kehampaan, Nalanja memandangi awan jamur di ujung pandangannya di kejauhan, tersenyum tipis, dan hendak berbalik dan pergi, ketika seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu berpakaian putih dan memiliki rambut seputih salju. Nalanja memandang wanita di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nangong Sue, dia juga kaisar salju saat ini. Babak 352. Energi pedang Xiao Bai. Nalanja sedikit terkejut karena dia tidak menyangka kaisar salju akan mendatanginya. Kedua wanita itu hanya saling memandang. Keduanya sangat cantik, dan tidak ada yang berbicara lebih dulu. Setelah sekian lama, Kaisar Salju menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Kamu benar-benar cantik, pantas saja dia sangat menyukaimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nalanja tiba-tiba berkata, "Gadis salju." Nangong Sue berhenti. Dia menoleh untuk melihat ke arah Nangong Sue. "Apakah kamu mengenal saya?" Nalanja mengangguk. "Aku mengenalmu." Nangong Sue memandang Nalanja dan berkata dengan tenang, "Apakah ada yang salah?" Nalanja ingin mengatakan sesuatu, tapi ternyata tidak ada yang pantas. Nangong Sue berbalik dan berkata dengan lembut, "Saya datang ke sini hanya untuk melihat istrinya. Nona Nalan, Anda sangat cantik, belum lagi dia sebagai laki-laki. Bahkan saya, seorang wanita, akan sedikit terharu setelah melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tetapi saat ini, Nangong Sue tiba-tiba berkata, "Nona Sue, mohon tetap di sini." Nangong Sue berhenti, memandang Nalanja, dan menunggu kata-kata selanjutnya. Nalanja berjalan perlahan ke arah Nangong Sue, dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. "Nona Sue, saya juga tahu sedikit tentang Anda dan dia. Bagaimana pendapat Anda tentang dia memperlakukan Anda?" Nangong Sue memandang Nalanja. "Apakah ini masih penting?" Nalanja menggelengkan kepalanya. "Nona Snow, dia sebenarnya juga menyukaimu." Nangong Sue perlahan menggenggam tangannya, dan matanya yang dingin berubah sedikit, tapi dengan cepat kembali ke keadaan yang sama seperti sebelumnya. Nalanja berkata, "Nona Sue, izinkan saya bertanya, apakah Anda masih menyukainya?" Nangong Sue terdiam. "Apakah kamu masih menyukainya?" Dia juga tidak tahu, dia hanya tahu bahwa sekeras apapun dia berlatih hari ini, dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu. Belum lama ini, peradaban abadi memintanya untuk bergabung dengan mereka, tetapi ketika dia mengetahui bahwa mereka akan berurusan dengan Guanxuan Universe, dia dengan tegas menolak. Meskipun dia marah pada saat itu, dia tidak akan membencinya karena cinta, karena dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun padanya. Nalanja menatap Nangong Sue. "Sebelum aku datang, dia mengirim seseorang untuk memberitahumu agar meninggalkan dunia bintang yang berbahaya ini, kan?" Nangong Sue tercengang. "Bagaimana kamu tahu?" Seperti yang dikatakan Nalanja, alasan mengapa dia tahu Nalanja ada di sini adalah karena Ye Guan memberitahunya bahwa mereka akan meledakkan dunia bintang. Nalanja menghela nafas dengan suara rendah. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, "Nona Sue,
Sejujurnya, aku merasa sangat rumit saat menghadapimu. Tidak apa-apa jika dia tidak menyukaimu, tapi dia hanya menyukaimu. Nangong Sue menundukkan kepalanya sedikit. Nona Nalan, ketika saya bertemu dengannya, saya tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Jika saya tahu. Pada titik ini, dia berhenti bicara. Nalanjia memandang Nangong Sue. Nona Sue, Xiao Guan pandai dalam segala hal, tapi dia hanya ragu-ragu tentang perasaan. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat pikiran wanita itu? Jika dia berniat merayu, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menahan godaannya? Bagaimana dia bisa berpura-pura bodoh di depanmu? Jawabannya hanya karena kamu mencintaiku dan kamu takut aku akan sedih. Nangong Sue memandang Nalanjia, tertegun. Dia juga menyukai wanita lain. Nalanjia merasa getir di dalam hatinya, jumlahnya cukup banyak. Kian-kian, Jiksuan, Nanling, satu persatu, dan 8 mangkuk dari alam semesta sejati. Baru-baru ini, mereka menjadi sangat ambigu dengan pemegang pedang dari alam semesta sejati. Dia pikir aku tidak tahu, tapi sebenarnya aku tahu segalanya. Ekspresi Nangong Sue membeku, sedikit terkejut. Ini. Nalanja tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Nangong Sue mengangguk cepat. Dia. Nalanjia memandang Nangong Sue, kalau begitu apakah kamu masih menyukainya? Nangong Sue menundukkan kepalanya sedikit. Nona Nalan, kamu sangat cantik. Bahkan aku merasa malu saat melihatmu. Jika seorang pria bisa menikahimu, dia pasti telah mengumpulkan begitu banyak kebajikan di kehidupan sebelumnya. Jika aku seorang pria, aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Kamu tidak boleh berpikir 2 kali. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan begitu banyak wanita sepanjang waktu? Nalanja berkata dengan tenang, dia masih menyukaimu. Wajah Nangong Sue langsung memerah. Ini. Aku. Nalanjia menghela nafas dengan suara rendah. Nona Sue, jika memungkinkan, saya tentu berharap dia akan memperlakukan saya dengan sepenuh hati. Wanita mana yang tidak menginginkan ini? Namun, dia sedikit playboy. Apa yang bisa saya lakukan? Saya punya juga memikirkannya. Tinggalkan dia tapi, aku tidak bisa. Nangong Sue memandang Nalanjia di depannya, merasakan simpati di hatinya. Rasa dingin sebelumnya telah lama hilang tanpa jejak. Nalanjia tiba-tiba berkata, Nona Snow, pernahkah Anda mengalami hal seperti itu dengannya? Tidak. Nangong Sue tersipu seperti gunung berapi dan melambaikan tangannya berulang kali. Nona Nalan, saya tidak seperti dia. Sungguh, meskipun saya menyukainya, saya tidak akan menjadi seperti dia tanpa menikah. Oh, teruslah bicara, kenapa kamu membicarakan hal ini? Melihat Nangong Sue yang lembut dan cantik di depannya, Nalanjia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan kesedihan di hatinya juga sedikit hilang. Nona Sue, saya tidak punya niat lain, saya hanya bertanya. Petik 2. Nangong Sue menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap langsung ke arah Nalanjia, wajahnya semerah apel. Nona Nalan, apa yang kamu tanyakan, sungguh menakutkan. Nalanjia tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah.
Sekarang alam semesta Guansuan tidak hanya memiliki musuh peradaban abadi, tetapi alam semesta sejati juga mengawasi dengan iri dari belakang. Mungkin suatu hari semua orang akan mati dalam pertempuran. Nona Snow, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Nangong Sue tiba-tiba berkata, "Nona Nalan, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia membantu Guansuan Universe." Nalanja tertegun. "Nona Snow, kamu?" Nangong Sue tersenyum dan berkata, "Saya adalah kaisar takdir sekarang, dan kekuatan saya tidak buruk." Nalanjia berpikir sejenak, lalu berkata, "Sekarang dunia bintang yang kacau telah dihancurkan. Nona Sue, mengapa Anda tidak membawa murid-murid Anda ke Guansuan Universe? Bagaimana menurut Anda?" Nangong Sue ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Nalanjia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, bawa dulu orang-orangmu ke Guansuan Universe. Setelah menetap, kamu bisa bergabung dengan kabinet jika kamu mau. Saya juga kekurangan tenaga. Alangkah baiknya jika Anda bisa membantu saya." Nangong Sue perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Terlihat dia sedikit tergerak, tapi dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Diam-diam dia menatap ke arah Nalanjia. Melihat mata tulus Nalanjia, dia langsung merasa lega, lalu mengangguk. "Bagus." Nalanjia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di Guansuan Universe." Nangong Sue sedikit mengangguk. "Nona Nalan, kekuatan peradaban abadi tidak bisa diremehkan. Anda harus berhati-hati." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam seberkas cahaya putih di ujung galaksi. Di tempat, Nalanjia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas dengan suara rendah, merasa sedikit sedih di hatinya. Pria yang begitu riang ini tidak mau teliti dan harus mengkhawatirkannya sendiri. Mengapa? Nalanjia menghela nafas lagi, berbalik dan pergi. Di luar dunia bintang yang kacau balau, pembangkit tenaga peradaban abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Jingchen. Semuanya telah melarikan diri. Meskipun awan jamur yang dikeluarkan oleh Nalanjia sangat kuat, masih sangat sulit untuk membunuh orang kuat di atas alam kaisar dewa. Di lapangan, wajah Jingchen sangat jelek. Dia menatap Ye Guan dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Guansuan Universe akan melakukan hal seperti itu pada mereka. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, keluarga itu telah tiada. Jingchen menatap pemimpin Ye Guan dengan ekspresi agak galak. "Percayalah, Guansuan Universe akan membayar tindakanmu hari ini." Omong kosong. Pada saat ini, An Nanjing, yang berada di samping Ye Guan, tiba-tiba keluar dengan membawa pistol. Tertawa, kilatan cahaya dingin menghampiri Jingchen. Jingchen tertawa jahat, maju selangkah, dan meninju. "Bersikaplah tangguh." Ledakan, tiba-tiba, Jingchen mundur ribuan kaki jauhnya, dan kekuatan yang kuat mengguncang orang-orang kuat di sekitarnya hingga jatuh ke tanah dan mundur satu demi satu. Kekuatan satu tembakan sungguh menakutkan. Setelah Jingchen berhenti, dia melihat lengannya yang terbelah, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan hatinya bahkan lebih ngeri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah An Nanjing di kejauhan lagi. Ledakan, kekuatan pistol yang kuat meluncur masuk, dan tekanan itu membuatnya tercekik.
Pada saat ini, Jing Chen benar-benar membuang rasa jijiknya di dalam hatinya. Dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan sebuah tongkat hitam muncul di tangan kirinya dunia. Namun, saat tombak An Nanjing menyerang, ledakan. Dalam sekejap ribuan bayangan tongkat hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Jing Chen kembali ke tanah. Dalam proses mundurnya, setiap inci ruang dan waktu dimusnahkan, yang sangat mengejutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria peradaban abadi yang kuat di tempat itu menjadi serius, dan hati mereka terkejut. Tidak hanya peradaban abadi, Ye Guan juga sedikit terkejut saat ini. Dia awalnya mengira akan sulit bagi senior An untuk melawan Kaisar Takdir. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa mengalahkan Kaisar Takdir. Ini benar-benar pertemuan yang kuat dengan orang-orang yang lebih kuat. Di kejauhan, setelah Jing Chen berhenti, lengan kanannya dilatih sepenuhnya, dan darah berceceran. Jing Chen mengangkat kepalanya dan memandang An Nanjing di kejauhan dengan tatapan dingin. Apakah kamu pandai memukul? Pemukulan individu tidak ada gunanya. Ayo kita lakukan bersama. Dia dengan tegas memilih bertarung dalam kelompok. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkannya satu lawan satu. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka satu lawan satu, dia hanya bisa bertarung dalam kelompok. Setelah mendengar perintah Jing Chen, 11 Kaisar Takdir di lapangan tiba-tiba bergegas menuju An Nanjing dan yang lainnya di kejauhan. Sejauh menyangkut barisan, An Nanjing dan yang lainnya benar-benar hancur. Karena di lapangan ada 13 Kaisar Takdir di peradaban abadi, Kaisar ratusan tahun, ratusan Kaisar lainnya, dan lebih dari 10.000 Kaisar yang berkuasa di alam Kaisar Dewa. Dengan barisan ini, Guanxuan Universe benar-benar hancur. Setelah menerima perintah Jing Chen, semua orang kuat dari peradaban abadi bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya di kejauhan. Mengapa bertarung sendirian jika Anda bisa bertarung dalam kelompok? Melihat sekelompok pria kuat bergegas mendekat, An Nanjing tidak memilih untuk bersikap tegar kali ini. Dia mundur ke sisi Ye Guan, menoleh untuk melihat Xiao Bai di sampingnya, naik. Anak baru, Ye Guan tercengang saat mendengar ini. Bisakah orang ini masuk? Dia tahu bahwa senior An pasti memiliki kartu truf jika dia berani membawa begitu banyak orang ke sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kartu trufnya ternyata adalah pria kulit putih kecil di depannya ini. Mungkinkah ini sebuah lelucon? Bukan karena dia meremehkan Xiao Bai, tapi dia sangat takut pada Xiao Bai. Dia hampir mati di tangan Xiao Bai 2 kali. Berkali-kali, dia mengira Xiao Bai dikirim dari sisi berlawanan. Mendengar kata-kata An Nanjing, Xiao Bai menyeringai. Dia tiba-tiba terbang ke depan, melebarkan cakar kecilnya, dan seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di cakar kecilnya. Dan saat dia melihat sinar cahaya pedang ini, hati Ye Guan tiba-tiba menjadi rileks. Dia takut cakar Xiao Bai akan menyembul dan bom akan terbang, jadi dia sebenarnya siap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat bahwa itu adalah energi pedang, dia merasa lega sekaligus bingung apakah lelaki kecil ini masih seorang pendekar pedang. Melihat Xiao Bai memegang energi pedang, orang-orang kuat dari peradaban abadi di kejauhan tidak menganggapnya serius.
Saat ini, Xiao Bai tiba-tiba menunjuk ke depan dengan kaki kirinya, biu. Saat suara itu jatuh, energi pedang di cakarnya tiba-tiba terbang keluar, dan selusin Kaisar Takdir yang bergegas ke depan melihat pemandangan ini dan tidak menganggapnya serius. Karena lelaki kulit putih kecil ini sangat tidak berbahaya, cara dia memegang pedang sangat manis. Menurutku, dia terlihat sangat manis hanya dengan berdiri di sana. Tetapi pada saat ini, Master Zan di samping sepertinya telah menyadari sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia memaksakan dirinya ke samping dan berteriak dengan marah keluar. Melarikan diri. Setelah mendengar perkataan Guru Zan, ekspresi Kaisar Takdir juga berubah drastis pada saat ini. Karena mereka juga merasa ada yang tidak beres dan mereka merasa sangat tidak nyaman dan ada bahaya yang datang. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Takdir yang berada di depan melintas dan mundur ke sisi lain. Namun di belakang mereka, sekelompok orang kuat tidak seberuntung itu. Tertawa, energi pedang terbang melewatinya, dan dalam sekejap, hampir 100 kaisar agung dan ribuan kaisar dewa terbunuh seketika sebelum mereka dapat bereaksi. Namun, energi pedang tidak hilang, dan menebas langsung ke kedalaman langit berbintang. Tertawa, energi pedang ini secara langsung membelah galaksi alam semesta menjadi dua. Di udara, ribuan mayat perlahan jatuh dari langit. Darah mengalir deras. Melihat pemandangan ini, manusia peradaban abadi yang kuat di tempat itu semua tetap di tempat mereka berada, ketakutan dan bingung. Ye Guan juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia melihat ke samping Xiao Bai. Energi pedang itu jelas bukan milik Xiao Bai. Xiao Bai hanya tahu cara bermain dengan bom. Jadi bagaimana dia bisa bermain dengan pedang? Itu pasti energi pedang penyelamat nyawa yang kakek tinggalkan untuk si kecil ini. Aku hanya tidak tahu apakah si kecil ini masih. Seorang Nanjing memandang Jing Chen yang ketakutan di kejauhan dan berkata dengan tenang, apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Jing Chen memandang An Nanjing dan merasa sangat ngeri. Energi pedang itu secara langsung memusnahkan setengah dari orang kuat di pihak mereka. Itu hanya energi pedang. Energi pedang siapa itu? Saat ini, Jing Chen panik. Di alam semesta Guangxuan ini, masih ada orang-orang berkuasa yang belum diketahui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di lapangan, sekelompok orang kuat dari peradaban abadi saling memandang, sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Pedang itu langsung membunuh mereka. Pada saat ini, Tuan Zan di kejauhan tiba-tiba memelototi Xiao Bai. Apakah kamu masih memilikinya? Xiao Bai berkedip, lalu mengeluarkan bom. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menjauh, takut dia akan terpengaruh nanti. Melihat bahwa apa yang dikeluarkan Xiao Bai bukanlah energi pedang, Tuan Zan dan yang lainnya merasa lega. Pada saat ini, seorang kaisar takdir tiba-tiba berkata dengan muram, dia adalah leluhur spiritual. Ling Zhu. Mendengar kata-kata kaisar takdir, semua manusia peradaban abadi yang kuat di lapangan memandang Xiao Bai. Baru saja, mereka takut dengan energi pedang Xiao Bai. Jadi mereka mengabaikan Xiao Bai. Lalu apakah mereka menyadari bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka sebenarnya adalah roh leluhur? Di era peradaban abadi,
Sebenarnya ada nenek moyang spiritual dan jenis makhluk spiritual yang mengendalikan energi spiritual ini sangat populer di era manapun. Ekspresi keserakahan tiba-tiba muncul di mata orang-orang kuat di era abadi. Selain Jing Chen, seorang kaisar takdir tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Jing Chen, masalah ini tidak sesederhana itu." Jing Chen terdiam. Tentu saja dia tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Di pihak mereka, separuh dari orang-orang dibunuh secara langsung oleh energi pedang. Kaisar takdir yang kuat berkata lagi, "Kami telah meremehkan kekuatan alam semesta Guangxuan. Di belakang mereka, pasti ada orang kuat yang tiada taraf." Jing Chen memandang ke arah kaisar yang berkuasa yang berbicara. "Kaisar Gu, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kaisar yang berbicara berkata dengan sungguh-sungguh, "Mundur dulu." Jing Chen langsung menggelengkan kepalanya, "Kita telah mencapai titik ini. Jika kita mundur sekarang, kita akan kehilangan banyak muka." Gu Di mengerutkan kening. "Apakah kamu masih peduli dengan wajah saat ini?" Jing Chen menambahkan, "Lagi pula, tidak ada tempat untuk pergi sekarang." Di belakang mereka, Chaotic Star Realm telah diledakkan. Menarik, rumah hilang. Gu Di menghela nafas dengan suara rendah. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika pertarungan berlanjut, sesuatu yang besar mungkin terjadi. Jika peradaban abadi muncul kembali di dunia, bukan berarti tidak mampu bersaing memperebutkan hegemoni di alam semesta, melainkan harus stabil terlebih dahulu. Terlalu gegabah untuk bertindak gegabah tanpa mengetahui detail Guangxuan Universe. Pada saat ini, Jing Chen tiba-tiba melihat ke arah Xiao Bai. Saya yakin dia tidak memiliki energi pedang kedua. Di kejauhan, Xiao Bai berkedip, menggambar lingkaran dengan kaki kecilnya, lalu menepuk kaki kanannya beberapa kali, lalu memutarnya beberapa kali. Semua orang tampak bingung. Ye Guan berjalan ke arah Arya dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang dia bicarakan. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Menari, bernyanyi, dan bermain bola." Ekspresi Ye Guan membeku. Mendengar perkataan Arya, Xiao Bai berkedip, lalu terbang ke bahu Arya. Kepalanya terus bergesekan dengan pipi Arya, dan dia melambaikan kaki kecilnya, tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Pada saat ini, Jing Chen dari jauh tiba-tiba berkata, "Pergi dan amati alam semesta yang misterius." Sekelompok orang kuat dari peradaban abadi memandang Jing Chen, yang menatap Ye Guan dari kejauhan. "Pindahkan medan perang ke Guangxuan Universe." Pindahkan medan perang ke Guangxuan Universe. Di lapangan, semua orang kuat dari peradaban abadi saling memandang, dan pada saat ini, Jing Chen berkata lagi, "Hati-hati dengan pria kulit putih kecil itu. Jika dia masih memiliki energi pedang, hindari dia. Ayo pergi ke Guangxuan Universe." Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi pelangi dan menghilang ke langit. Di lapangan, semua orang kuat dari peradaban abadi naik ke langit dan langsung menuju alam semesta Guangxuan. Bersambung.